Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di musola ini dalam rangka untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya hingga yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bab yang kedua tentang as-sunanu ghairul mawqutati, sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Wa awwalu syai'un fi hadzal ismu sunnah al-Qur'an. Jadi sunnah yang tidak terikat dengan waktu, yang pertama disebutkan oleh penulis adalah sunnah ketika makan. Jadi sunnah ketika makan. Di sini mu'allif yang menulis kitab ini menyebutkan bahwa sunnah makan itu adalah sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Kalau menurut sesuai kenyataannya, seperti kita setiap hari makan, jadi ketika kita sarapan di waktu pagi, jelas waktunya di waktu pagi. Ketika kita makan siang, jelas waktunya pada siang hari. Dan ketika kita makan malam, juga jelas waktunya pada malam hari. Akan tetapi di sini mu'allif yang mengarang kitab ini menyebutkan bahwa sunnah makan itu adalah sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Soalnya pada zaman dahulu, pada zaman sahabat di awal-awal Islam itu jauh berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman kita makan setiap saat dan setiap minimal kita makan sehari itu tiga kali. Tapi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman para sahabat di awal-awal Islam, mereka makan itu tidak ada waktunya. Jadi ketika ada makanan, maka hari itu dia makan, atau waktu itu dia makan. Misalnya dalam sehari
eh, ada makanan di waktu siang, maka dia makan di waktu siang. Tidak ada makanan di waktu siang dan malam, maka mereka berpuasa. Jadi kita akan sebutkan di sini sunanul ta'ami, sunnah makan. Walam qadha sunanul ta'am dan sunani al-mawquta. Jadi pengarang menyebutkan, saya tidak menaruh sunnah makan ini termasuk sunnah yang terikat dengan waktu. Bi anna al-akla wa syarba qad yakunu 'aridan bi ayyi waqtin. Karena yang namanya makan dan minum itu tidak kenal waktu. Jadi kalau ada makanan dia makan. Fayahtaju ma'ahu tatbiqus sunnah. Maka kita butuh apa? Membutuhkan untuk mempraktikkan, mengamalkan sunnah makan ini. Wa li'anna awqatul akla wa in kanat fi ghalibi wa qibla al-yawm mawquta. Jadi karena waktu-waktu makan seperti pada zaman kita sekarang ini, bahwa waktu makan itu adalah waktu yang terikat dengan waktu. Ya, karena setiap kita sarapan waktunya pagi, kita makan siang waktunya makan siang, kita makan malam waktunya makan malam. Akan tapi illa annaha fi asri ulaikal adzas aslus sahabah, kecuali pada zaman-zaman terdahulu, zaman para sahabat di awal-awal Islam. Wa kadza atabi'ina min ba'dihim, dan juga para tabi'in setelah sahabat. Wa salafa hadhihi ummah laysat fi ghalibiha mawquta, dan pada zaman generasi salaf bahwa sunnah makan itu bukan sunnah yang terikat dengan waktu. Fahum la yajiduna katsiran mimma najidu, karena para sahabat itu tidak mendapati makanan yang banyak seperti kita pada saat ini. Jadi pada zaman terdahulu sangat ekonomi mereka sangat susah, beda dengan kita. Jadi kalau kita selain kita makan nasi, ada juga umbi-umbian, ya, ada juga jagung, ada juga sagu, ada juga kentang. Banyak yang bisa kita makan. Tapi pada zaman sahabat dahulu mereka susah untuk mendapatkan makanan. Jadi contohnya pertama, ya, kita lihat kisahnya Nabi dan para sahabatnya ketika di awal-awal Islam, mereka susah mendapatkan makanan, bahkan mereka sempat kelaparan. Fahadha nabiyul ummah wa ibrasuha wa khairul bashariyah yadkhulu ala Aisyah radhiyallahu anha dzata yaumin. Jadi Nabi umat ini adalah sebaik-baik manusia. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa yaqul. Jadi Nabi masuk ke rumah istrinya Ibunda Aisyah dan beliau bertanya, "Ya Aisyah, hal 'indakum syai'un?" Wahai Aisyah, apakah kamu punya sedikit makanan yang bisa dimakan? Qalat, maka beliau menjawab, "Ya Rasulullah, ma 'indana syai'un." Wahai Rasulullah, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala fa inni sha'imun." Kalau tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, maka saya akan berpuasa. Jadi pada zaman awal Islam, perekonomian sangat sulit. Bahkan rata-rata para sahabat pernah mengalami kelaparan. Bahkan Nabi juga dalam sehari tidak ada makanan sedikit pun yang bisa dimakan. Kira-kira kita pernah mengalami seperti yang pernah dirasakan Nabi.
di dalam rumah kita selama sehari tidak ada beras sama sekali, tidak ada makanan yang harus dimakan. Ini tidak ada makanan yang harus dimakan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Saking susahnya pada zaman di awal-awal Islam. Kemudian contoh yang kedua, bahwa sunnah makan itu adalah sunnah yang tidak terikat dengan waktu, karena pada masa-masa terdahulu adalah masa-masa yang sulit. Contoh yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi ini adalah hadis Abu Hurairah, yang bercerita adalah Abu Hurairah sendiri. Kemudian Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Laki-laki ini berkata, inni majhudun ya Rasulullah. Aku ini sangat butuh makanan. Aku ini sangat lapar, wahai Rasulullah. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi faqalat, walladhi ba'asaka bil haqq ma 'indi illa ma. Jadi Abu Hurairah ini pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau seorang tamu, dan dia mengatakan dia sangat butuh makanan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak tamu ini ke rumah salah satu istrinya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kemudian istrinya menjawab, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma 'indi illa ma, aku tidak punya sesuatu yang bisa dimakan kecuali hanya air. Ini kalau kita lihat bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mempunyai apa-apa yang bisa dimakan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami makan kecuali air saja. Summa arsala ila ukhra. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak tamu ini ke rumah istrinya yang lain. Faqalat misla dzalik, dan jawabannya sama, walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak punya sesuatu yang bisa dimakan kecuali air saja. Ini ke rumah istri yang kedua, sampai semua istrinya didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta kulluhunna misla dzalik, sampai semua istrinya menjawab dengan jawaban yang sama, walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak punya sedikit pun sesuatu yang bisa dimakan kecuali air putih. Jadi Nabi kedatangan seorang tamu, kemudian diajak keliling ke semua istrinya, ternyata semua istrinya tidak ada yang bisa dimakan kecuali apa? Kecuali air. Kira-kira bisa dibayangkan seandainya posisi kita sama dengan Nabi, punya istri 4, terus ketika ada tamu tidak ada makanan di rumah sedikit pun kecuali air putih, mungkin tidak bisa stres dulu. Sudah punya 4, miskin, selama sehari tidak ada yang bisa dimakan kecuali air. Terus ada tamu yang harus dimuliakan. Jadi setelah beliau keliling semua istrinya, jawabannya sama, tidak punya sedikit pun yang bisa dimakan kecuali air putih. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya di masjid, "Man yudiku hadhihi lailah rahimahullah." Siapa yang sanggup
menjamu. Siapa yang sanggup menjamu tamu kita pada malam hari ini? Kemudian salah seorang sahabat dari Ansor berkata, hatta dhayyifahu rajulun minal Ansor, sehingga ada salah seorang sahabat dari Ansor yang siap menjamunya. Ini hadis ini tidak dilanjutkan. Sebenarnya hadis ini panjang. Jadi inti ceritanya, yang menjamu tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang sahabat dari Ansor. Kemudian tamu ini dibawa ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, sahabat Ansor berkata, apakah ada sedikit makanan buat kamu tidak? Kemudian istrinya menjawab, kami tidak punya cukup makanan kecuali apa? Kecuali satu porsi makanan buat anak kita. Ini bukan makanan, bubur. Buat apa? Buat bayinya. Kemudian sahabat Ansor ini berkata kepada istrinya, siapkan makanannya. Ketika tamu sudah masuk di ruang tamu, maka padamkanlah lampu. Jadi istri sahabat ini menyiapkan 2 mangkok. Yang satu mangkok isinya bubur, yang satu mangkok isinya air putih. Jadi ketika tamunya sudah masuk, sahabat Ansor berduduk berdua, kemudian istrinya menyiapkan 2 mangkok, yang satunya isinya bubur, yang satu isinya air putih, dan lampunya dimatikan. Jadi ketika makan berdua, tamu ini mengira apa? Dia ditemani makan sama yang punya rumah, padahal dia makan sendiri. Sedangkan tuan rumah hanya menyentuh apa? Air. Untuk menghormati apa? Menghormati tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau posisi kita ketika kita tidak punya apa-apa, tapi sangat parah ya, tidak punya makanan yang dimakan, hanya air. Kalau posisinya seperti kita, ketika kita tidak punya makanan di rumah kita, kemudian ada tamu, kira-kira kita sanggup? Kira-kira kita sanggup nggak menerimanya? Mungkin nggak sanggup ya. Kenapa? Karena tidak ada makanan sedikit. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sangat menghormati sangat menghormati tamu. Lebih ini adalah tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang ketiga, bahwa pada zaman terdahulu mereka sangat susah ekonominya dan makannya tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau ada makanan di siang hari, dia makan di siang hari. Kalau tidak ada di pagi hari, tidak ada di siang hari, kemudian ada makanan di malam hari, maka dia makan di malam hari. Kemudian kisah yang ketiga, ternyata Abu Bakar dan Umar juga pernah lapar di awal Islam. Bahkan ashabat wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar. Beginilah kehidupan para sahabat, yaitu kisahnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi ini dikisahkan juga oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah ini juga adalah salah seorang sahabat yang sering kelaparan. Salah seorang sahabat yang sering kelaparan, termasuk miskin. Dan juga beliau juga termasuk apa? Ashabus Suffah, yang tinggal di masjid Nabi. Yang bercerita beliau menceritakan tentang Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka pernah kelaparan. Fa'inda Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Hurairah berkata,
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Jadi pada suatu hari atau pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi pada suatu malam ini tumben-tumben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Dan beliau bertemu dengan siapa? Abu Bakar dan Umar di malam hari itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada keduanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian pada malam-malam ini atau pada jam ini? Mereka menjawab dengan kompak, qala al-ju', kami keluar karena lapar. Abu Bakar dan Umar pernah mengalami kelaparan, kesusahan ekonomi pernah di awal-awal Islam. Al-ju'u ya Rasulullah, kami keluar karena lapar wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, wa ana, saya juga keluar karena lapar. Jadi Nabi keluar di malam hari bertemu dengan dua sahabatnya, kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar? Lapar, kata mereka. Nabi juga begitu. Nabi keluar di malam hari itu kenapa? Karena lapar. Walladzi nafsi biyadihi la ukhrijanna lilladzi akhrajakuma kum, demi jiwaku yang berada di tangannya, la akhrajani alladzi akhrajakuma kum, saya keluar yang, jadi maksudnya apa? Kita keluar, sama-sama keluar dalam apa? Dalam keadaan yang sama-sama lapar. Maka berdiri Faqamu ma'hu, dan Abu Bakar dan Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fa'atara julan minal ansor. Ketika mereka sudah berdiri, maka ada salah seorang sahabat dari Ansor datang. Fantalaqa faja'ahum bi'irkin fihi busrin wa jamrun wa radbun wa dhabaha lahum syah. Jadi ketika Nabi dan kedua sahabatnya keluar di malam hari, kemudian datang salah seorang sahabat dari Ansor membawa buah kurma yang segar, watamrun, dan membawa kurma yang matang, waradbun, dan membawa kurma muda, wadzubihalahum syatun, dan sahabat Ansor ini menyembelihkan untuk Nabi dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, menyembelihkan kibas, seekor kibas. Jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa kehidupan para sahabat terdahulu sangat susah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering tidak memiliki makanan selama sehari yang bisa dimakan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi setelah dijamu oleh sahabat Ansor, dibawakan kurma segar, dibawakan kurma yang sudah matang, dan juga kurma muda, dan juga disembelihkan seekor kibas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah akhrajakuma min buyutikumul ju' summa lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian akan ditanya tentang nikmat itu pada hari kiamat, yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kalian tidak kembali
sehingga kalian mendapatkan nikmat ini. Terus banyak kisah-kisah yang lain tentang apa? Tentang zaman para sahabat di awal Islam. Bahkan ada yang saking laparnya mereka ketika sholat pada jatuh. Jadi ketika sholat berdiri karena nggak kuat mereka jatuh berguguran. Dan ada yang juga yang saking laparnya mereka menaruh batu di perutnya. Jadi menaruh batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Bahkan Abu Hurairah pun saking laparnya dia pernah seperti apa? Seperti orang kesurupan. Sampai-sampai apa? Para sahabat mengatakan bahwa Abu Hurairah sedang gila. Karena tadi beliau mengatakan saya tidak gila, akan tapi saya sedang kelaparan. Wahada fi zamanin khairun. Dan ini terjadi pada zaman sebaik-baik generasi, yaitu pada zaman sahabat, wa ma ba'dahu, dan zaman setelahnya, yaitu tabi'in dan generasi salaf, mimma yadullu ala annahum la ya'kuluna illa idza wajadu. Mereka tidak makan kecuali kalau dia dapat makanan. Walaysa lahum awqatun haddadatun bil aqli. Mereka tidak punya waktu tertentu. Dan kita ya mau sarapan pagi, jelas waktunya. Mau makan siang, waktunya di siang hari. Ketika makan malam juga waktunya di malam hari. Dan makanan tersedia. Bahkan selama sebulan, bahkan selama 1 tahun, kita nggak pernah kekurangan makanan, sehingga waktu makan kita terikat dengan waktu. Walaysa lahum awqatun muhaddadatun bil aqli. Mereka tidak punya waktu khusus atau waktu tertentu untuk makan. Di annahum wa in haddadu rubbama la yajidun. Karena mereka kalau waktu makannya ditentukan, mungkin mereka tidak dapat makanan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan intinya, yaitu sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Yang pertama, sunnahul fitrah, sunnah makan. Yang pertama, sunnah makan yang pertama siapa yang tahu? Kita setiap saat makan, setiap hari makan, bertahun-tahun makan. Ucapkan bismillah. Yang pertama at-tasmiyatu awal ta'am, membaca tasmiyah di awal makan. Dan ini insyaallah anak-anak TK atau anak kita sudah tahu ya, dan wajib kita ajarkan. Karena sunnah makanan adalah sunnah-sunnah yang berulang setiap harinya. Kalau kita nggak makan, kita akan apa? Kita akan kelaparan dan mati. Tapi setiap hari kita makan. Jadi sunnah-sunnah ini setiap hari kita amalkan, kita praktekkan, sehingga ketika kita makan kita akan mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membaca tasmiyah atau bismillah. Dalilnya adalah atau hadisnya adalah hadis an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yaqul. Dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, kuntu ulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di waktu kecil aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkata kepadaku, ya gulamu samillah, wahai anak kecil bacalah bismillah, wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan apa yang ada di dekatmu. Fama zalat tilka fi'mati ba'du, maka seperti itulah gaya makanku setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku tentang adab-adab makan. Wal afdal ayyatasira ala bismillah, yang paling utama ketika makan adalah meningkat doa, yaitu cukup dengan bismillah. Jadi enggak harus lengkap, misal bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup dengan singkat bismillah. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah berkata, al-muradu bitasmiyati ala ta'ami qaulu bismillah. Yang dimaksud dengan membaca tasmiyah ketika kita makan atau di awal makan adalah bacaan bismillah saja. Ibtida'il akli, ketika kita mulai makan. Dalilnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Fa in nasya ayyadhkur ismallah fi awwalihi, kalau dia lupa maka hendaklah membaca bismillah fi awwalihi, atau falyakul, atau hendaklah dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab makan, sifatut tasmiyatu min ahammi ma yanbaghi ma'rifatuhu wal afdal ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendapatnya siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab makan. Jadi sifatnya tasmiyah atau cara membaca tasmiyah yang harus diketahui, yang paling utama, yang paling afdal adalah membaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Fa in qala bismillahi kafahu, kalau dia hanya membaca bismillah saja sudah cukup. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi, yang afdal dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia hanya membaca bismillah saja cukup. Wa as-shalah sunnah, dia sudah mengamalkan sunnah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, falam ara lam idda'ahu minal abdoriyah dalilan khassa. Sedangkan Ibnu Hajar membantah perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, saya tidak pernah melihat sebuah dalil yang khusus tentang apa keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak ada dalil yang khusus yang mengatakan, yang menunjukkan lebih afdal membaca yang lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tetapi pengarang sini menyebutkan bahwa yang jelas dalilnya, ya, yang solid dalilnya adalah cukup membaca bismillah saja tanpa dilengkapi. Wahtalafa fi hukmi tasmiyah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca bismillah atau tasmiyah. Fakila sunnah, tidak ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Wakila wajibah, dan ada juga mengatakan membaca tasmiyah atau bismillah hukumnya wajib. Karena apa? Diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biha, karena ini adalah perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ahwatu lil muslim, sebagai kehati-hatian bagi seorang muslim adalah Allah yatrukuha, jangan meninggalkan
membaca bismillah ketika makan. Sebagai kehadian-hadian kita, takutnya hukumnya wajib. Itu maksudnya ya, takutnya hukumnya wajib. Jadi seharusnya apa? Seharusnya tidak boleh ditinggalkan. Tiap kita makan maka kita wajibkan untuk membaca bismillah. Wa idza nasiyat tasmiyah, kalau lupa membaca bismillah, fa innahu yusannu ayyaqula idza tadhkuruha, maka adalah dia membacanya pas ketika dia ingat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim wa akhiruh. Hadis yang kita baca tadi dalam kisah apabila salah seorang di antara kalian makan, fadzat tulis Allah, adalah membaca atau menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Fa in nasya ayyadhkura Allah, kalau dia lupa membaca bismillah di awalnya, maka adalah menyebutkan bismillah awwalahu wa akhiruh. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya kita makan dengan menggunakan tangan kanan, karena kalau tangan kiri adalah yusyadiqus syaitan, menyerupai syaitan, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Fal muslim idza lam yusammi syariqus syaitan fi ta'ami, karena seorang muslim ketika makan dan tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan. Makanya kita anjurkan kepada anak-anak kita, ya, setiap kali makan yang sering kita tekankan adalah membaca bismillah. Karena salah satu hikmahnya atau fadilahnya, ketika kita tidak membaca bismillah ketika kita makan, maka setan ikut makan. Dan makanan itu pun halal bagi setan. Kenapa? Kita nggak menyebut nama Allah. Wa idza akala aw shariba bi shimalihi syabahu syaitan bidzalik. Kalau dia makan atau minum dengan tangan kiri, maka dia telah menyerupai syaitan. Karena syaitan ya'kulu wa yasqab bi shimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ada pertanyaan tentang sunnah-sunnah makan sebelum kita lanjutkan. Awalu wa akhiru tadi riwayatnya dari mana? Itu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahhahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ketika kita lupa membaca bismillah dan kita teringat akan dalam membaca. Kalau yang hadis umum yang biasanya dikatakan orang-orang itu Allahumma barik lana itu ada. Nah, itu yang ada. Iya, itu ada riwayatnya tadi di sanadnya, yang salah satu perawinya ada yang didoibkan oleh jadi doa yang sering dibaca itu hadisnya lemah, karena salah satu perawinya ada yang tidak dikenal atau terputus. Tapi seumpama dipraktekkan nggak apa-apa. Kan doa kan umum ya. Iya. Doa kan sifatnya umum sembarang. Betul. Jadi tapi ini kan sifatnya apa namanya, sunnah yang diajarkan Nabi, jadi harus sesuai dengan contoh atau yang dilakukan Nabi. Jadi yang jelas bahwa dalil yang sore yang jelas bahwa doa makan itu yang paling jelas hadisnya adalah ini. Jadi cukup membaca
Bismillah. Dan ini hadisnya yang meriwayatkan adalah Aisyah langsung yang setiap hari bersama Nabi. Jadi ketika saya sempat baca doa makan yang paling sahih adalah hadis itu dengan Bismillah. Adapun hadis yang sering doa yang sering kita hafal dari dulu dari kecil dari TK, sekarang ternyata hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kecuali tidak ada hadis yang lain yang menerangkan maka boleh kita amalkan. Tapi ada hadis yang lebih kuat ya, dan diriwayatkan oleh Aisyah langsung istri Nabi yang setiap hari bersama. Pertanyaan lain. Masalah memuliakan tamu. Gimana kalau memuliakan tamu dengan menjamu pinjam dipinjam dan diutang ke tetangga untuk menjamu. Hukumnya wajib apa sunat? Apa mubah? Bisa jadi wajib soalnya ikram doi kan wajib itu. Bisa jadi wajib itu. Wajib utang. Maka dari wilayah Palestina dari Palestina dengan Allah dan dari akhir maka adalah dia memuliakan. Jadi kalau kita lihat kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak punya apa-apa, beliau tetap memaksa untuk memuliakan tamunya. Jadi kalau kondisi kita tadi kita nggak punya uang, terus ada tamu yang datang, seumpama kita minjem dan yakin bisa membayar dan tidak memberatkan, maka tidak apa-apa. Akan tapi kalau sudah memberatkan, tidak ada yang bisa diandalkan kebayar, maka tidak wajib. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak wajib. Apalagi sudah sangat memberatkan dan tidak ada yang bisa diandalkan untuk bayar. Menjamunya terlalu molo-molo. Mewah-mewah no. Kalau kondisi kita insya Allah tidak seperti kondisi Nabi. Pasti kita punya air putih, paling bisa beli gorengan secukupnya, ya kan? Nggak harus mewah, semampu kita sesuai dengan kondisi. Tamu ini saya satu orang ya, tamu ini sak bis, sak mobil. Pakai aja memberatkan. Kemudian hadis yang terakhir tentang apa? Tentang sebelum makan kita harus membaca Bismillah. Jadi ada sebuah hadis dikisahkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
kunna idza hadurna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina. Kami pernah hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah acara makan-makan, lam nadha aydina. Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami di atas makanan tersebut. Hatta yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memulai mengambil makanan yang sudah dihidangkan. Fayado'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Kemudian beliau meletakkan tangannya ke sebuah makanan, tapi tentunya setelah membaca bismillah. Kemudian wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Di hari yang lain kami pernah hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di acara makan-makan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa fadhahabat litadu ayadaha fi ta'an fa'akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biyadiha. Maka dalam acara yang lain kami pernah hadir bersama Nabi di acara makan-makan. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan datang, seolah dia terdorong. Pada abad kita bertanya hati to'am, sehingga tangannya hampir menyentuh makanan yang sudah dihidangkan. Jadi sudah tersiap makanannya. Kemudian ada seorang budak wanita lewat, seolah dia terdorong makanan tersebut, sehingga tangannya hampir menyentuh makanan tersebut. Sehingga Nabi mengambil tangannya sebelum jatuh ke makanan, dicegah sama Nabi. Fa'alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, maka Nabi mengambil tangannya. Summa jaa'a a'rabiyyun ka'annama yudfa'u fa'akhadha biyadihi. Kemudian kejadian yang kedua, datang seorang Arab Badui di acara tersebut, seolah dia terjatuh, terdorong sehingga tangannya ingin menyentuh makanan tersebut, sehingga Nabi mengambil tangannya sehingga tangannya tidak jatuh ke dalam makanan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkar Rasulullah alaihi. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Jadi kisah tadi itu karena budak perempuan dan Arab Badui itu dia tidak sengaja lewat dan ingin jatuh, sehingga Nabi mengambil tangannya sebelum tangannya menyentuh makanan. Karena belum menyebut nama Allah. Kalau tangannya jatuh, maka sebelum dia membaca bismillah, maka makanan tersebut halal bagi setan, karena tidak membaca bismillah. Inna syaitana yastahillu ta'am. Sungguhnya setan itu menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Wa innahu jaa'a bi hadhil jariyah yastahilla biha fa'aqtu biyadiha, masyaallah. Dan sesungguhnya dia mendatangkan budak perempuan ini, ya, seolah-olah dia terdorong dan ingin mengambil makanannya atau memegang makanannya. Kalau dia pegang maka halal bagi syaitan. Makanya kata Nabi, saya langsung mengambil tangannya supaya tidak memegang makanannya. Sengaja setan menyuruh budak wanita itu lewat di depan. Faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Dan juga setan itu sengaja mendorong Arab Badui ini supaya tangannya jatuh ke makanan. Kalau tangannya jatuh ke makanan dan tidak membaca bismillah, maka halal bagi setan untuk dimakan. Jadi bisa ikut setan yang nimbrung makan. Fa'akhadtu biyadihi, maka aku menarik atau mengambil tangannya, kata Nabi. Waladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'adiha. Demi jiwaku yang ada di tangannya,
sungguhnya tangannya berada di tanganku bersama tangannya setan. Di bawah tangannya terjatuh di makanan, dipegang makanannya, maka itu bisa halal ya buat setan. Jadi ini kisahnya bahwa setan ini sengaja mendorong budak wanita itu atau anak badui itu biar dia bisa menyentuh makanan yang sudah siap itu sehingga dia bisa bermakan. Tetapi kalau membaca bismillah maka setan tidak bisa mendekati makanan tersebut. Ini panjang nih ya, makan panjang. Insya Allah kita sudah paham, insya Allah ya. Semua paham, sudah makan, karena setiap saat makan, setiap hari makan ya, insya Allah paham. Cuma kita hanya meyakinkan saja ya, bukan dalil-dalilnya, sehingga kita mengamalkan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga makan kita mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Insya Allah kita bahas di sini habis ini. Kita tutup dengan doa. Yang tidak semua anda